hamdan wa syukran lillah wa bihamdillah wa syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi ajma'in wa ba'du qala Allah ta'ala fi kitabihi wa a'udzu minasyaitonir rajim. Wassalamu alayya ya wulidtu wa yawma amutu wa yawma ub'atsu hayya. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati, kita muliakan para alim, para kiai, bunyai, dan ustaz-ustazah, khususnya yang ada di tengah-tengah kita. Ini Ketua LP Ma'arif Bapak Kiai Haji Mujib, ini sebagai penggerak lembaga pendidikan Ma'arif dan Ulama di Gresik ini, yang berada di sebelah kiri saya ini rektor di Institut Agama Islam Al-Aqwa, sehingga menjadi sidang dan seluruh yang hadir, seluruh pengurus yang kita pada kesempatan hari ini mendapatkan kehormatan barokah dari para kiai, walaupun sudah meninggalkan ruangan, hakikatnya masih berada di sini. Sebenarnya perkumpulan pada pagi hari ini, pada siang hari ini, kita dalam rangka mensyukuri harlah LP Ma'arif yang ke-95. Ini saya dengar tadi disampaikan oleh Ketua LP Ma'arif itu tanggal 19. Ini rupanya tanggal yang ramah bagi. Kalau tadi sudah disampaikan oleh Kiai Rofik dengan membaca Al-Quran yang dikenal dengan, yang biasa kita kenal itu Al-Mu'awwidataini. Al-Mu'awwidataini, ya, dua ta'awud. Tapi kalau kita kita kembangkan yang dibaca tadi kan pun dua ahad, itu bisa masuk kategori Al-Mu'awwidah. Al-Mu'awwidah itu qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, dan qul a'udzu birabbin nas. Nah, urutan ini sebenarnya itu berdasarkan urutan mushaf, urutan tauqifi, berdasarkan urutan yang disampaikan oleh Allah melalui baginda, melalui malaikat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini kalau dalam konteks harla ini LP Ma'arif dengan tema merawat wawasan, membangun martabat, berarti aspek kesejarahan yang disampaikan oleh Kiai Rofik tadi sebenarnya bisa kita telaah melalui aspek kesejarahan. Aspek itu karena Al-Quran ini diturunkan secara berangsur-angsur dari surat Al-Alaq sampai surat An-Nasr. Bacaan Rasulullah itu yang terakhir. Ini berdasarkan tauqifi, tapi kalau ini ditelusuri secara historis, qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, itu sebenarnya bisa kita telaah secara historis. Itu dimulai dari Al-Falaq, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, lalu qul huwallahu ahad. Sama dengan Iqra itu belum dikenalkan tentang Iqra billahi, tapi Iqra bismi rabbika. Ini historisnya. Mengenal sejarah, termasuk ini mengamalkan tradisi, merawat tradisi, bukan amaliyahnya tadi, tapi ini sisi akademisinya itu sama dengan apa yang dikaji oleh Ibnu Arabi, yang dikutip oleh Mas
dulu ya. Kita kenalkan makrokosmosnya, alam semesta ini kita kenalkan. Setelah itu Qul Nas itu mikrokosmosnya, SDM-nya seperti apa? Sama dengan Qul Al-Fatini wa Zaitun wa Turi Sinin wa Hadzal Baladil Amin. Itu kita kenal jagat raya dulu ini. Fatini wa Zaitun, baru ini nanti kita siapkan SDM atau khalaqnal insana fi ahsani. Baru pembentukan adalah metakosmos. Kita kenalkan siapa yang menciptakan makrokosmos dan siapa yang menciptakan manusia ini. Ini yang belum kita cermati di dalam tradisi keilmuan, sehingga orang-orang ilmu ini ketika pindah di tempat itu gampang digulingkan karena tidak memiliki nilai historis dan pegangan yang kuat. Dan ini kita kenalkan makrokosmos, mikrokosmos, dan ini adalah metakosmosnya, yang namanya nanti ujung-ujungnya adalah merawat akidahnya, merawat akidah supaya kita itu akidah ala ahlussunnah wal jamaah. Ini kalau bahasa Al-Qur'annya itu ya merawat kepribadiannya dan muttaqin ini yang kita jaga. Kemudian kita merawat kebangsaan atau sosial ini kita rawat. Nah, yang ketiga nanti itu merawatnya itu adalah merawat global. Quran itu jelas itu. Hudalil muttaqin, ada hudalil nasi dan hudalil alamin. Di surat Ali Imran itu inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah mubarakan wa hudalil alamin. Dan ini NU sudah mulai mengembangkan. Kalau dulu itu Faksul Masail itu adalah aqwalul fuqaha. Faksul Masail itu cari lisensi di kitab-kitab itu, takbirnya apa gitu. Sekarang ini sudah ditingkatkan menjadi yang kedua, yaitu tahapan ilhaqi, mengkiaskan itu sama. Dan yang terakhir ini sudah berkembang pada kajian manhajinya, metodologinya seperti apa. Nah sekarang ini kalau kita ini ya yang mohon maaf ya, kalau pesantren kemudian pindah ke ITS itu sering terus jadi HTI. Karena apa? Tahlil itu nggak ada landasannya, padahal kita itu sudah membaca Wallahu Ahad sebagai tauhid. Kemudian Qul Nas ini adalah tingkat keilmuan. Satu sifat Tuhan ini bisa menghilangkan 4 penyakit. Karena itu transisi dari malam ke siang ini ibarat pergantian dari kedoliman menjadi terang-terang. Ini adalah ujiannya supaya tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, yang merawat keagamaan lainnya. Jadi ini merawat akidah, merawat wawasan. Ini adalah wawasan apa itu? Wawasan keagamaan ini kita jaga. Kemudian wawasan ya kemanusiaannya. Ini sekarang sudah ada pabrik-pabrik, ini wawasan kemanusiaan, wawasan akhlak, dan ini wawasan global ke depannya. Ini abad kedua ya, NU itu kan merawat jagat, membangun peradabannya. Ini sebuah integrasi keagamaan dan ilmu pengetahuan. Yang kedua, saya senang ketika sholawat mau dibacakan tadi itu ya, itu dibaca Quran surat Al-Fatih ya. Surat Al-Fatih. Dan yang kedua itu tadi selanjutnya itu ditambah surat At-Taubah ayat 128 ya. Ini mengingatkan saya surat Al-Fatih itu surat yang ke-48 ya. Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdika siratan mustaqim. Itu mengingatkan saya tentang sejarah bahwa Nabi itu tidak ingin ada pemberontakan, ada peperangan seperti yang disampaikan oleh Kiai Taufik tadi. Tepat sekali, Hizb Nasr bukan untuk membunuh orang, menekan orang, tapi untuk menjinakkan orang. Ya Imam
takut kemarin itu bukan yang Allahumma tasir lana intisara kali ahbabika ala adaik. Allahumma la tamati ma'tala fina wa la minna wa la tusallit alaihim bidunubina. Jadi doanya itu yang dibaca betul. Jadi kita itu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, lebih-lebih pertolongan kepada baginda Rasul untuk mendapatkan syafaatnya. Ini lakot ja'akum rasulun min anfusikum, itu bagilah bisa dibaca min anfasikum. Bisa. Bagaimana min asyrafikum? Kita itu sudah punya pendekar Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Ini adalah baginda Rasul yang kita bacakan sholawat. Mudah-mudahan Allah berikan rahmat pada baginda Rasul. Amin, amin, amin. Ini min asrafikum wa afdalikum wa Sayyidul Anbiya wal Mursalin, ini adalah baginda Rasul. Jadi tak kira-kira baca sholawat itu diawali dengan surat Al-Fatihah. Itu adalah baginda Rasul ketika ke Mekah tahun ke-6 Hijriah, maunya haji. Perintah haji bahwa timbul haji wal umrah itu surat Al-Baqarah 109. Tahun ke-6 Hijriah Nabi berangkat sekitar 1.700 jamaah. Banyak 1.700. Dari seluruh ini bawa orang 100 saja sudah. Nabi itu 1.700. Di sana ditolak. Nabi memiliki kekuatan untuk menumpas Mekah, tapi tidak dilakukan. Karena apa? Kalau Nabi itu bersama-sama melawan, tidak dilakukan. Minta perdamaian. Karena kalau nanti perang, itu pasti Nabi itu sama halnya dengan membunuh orang-orang yang mendukungnya. Banyak yang mendukung, kalangan atas saja yang menolak Nabi. Tapi yang bawah-bawah ini banyak yang mendukung Nabi. Walau dari jalur mu'minun wa nisa mu'minatun lam ta'lamuhum an taqabuhum fatusibakum minhum ma'arukum biwailin. Yudkhilallahu fi rahmatihi man yasha law tazayyanu li'abdina alladhi lakafaru minhum adabun alim. Seandainya Nabi memerangi orang-orang kafir Quraisy, terutama tokoh-tokohnya dan ini, itu sama halnya dengan membunuh wanita yang percaya kepada Nabi, orang-orang yang siap mendukung Nabi. Jadi ini supaya Allah ini menjadikan orang-orang ini bisa sama-sama mendapatkan rahmat. Jadi jangan senang kalau kita itu baca doa kesukaan terguling, kok senang gimana? Dan ada semester itu di surah Al-Maidah ayat 2 dan 8, wala yajrimannakum syana'an qaumin asaddukum 'anil masjidil haram, dan di ayat 8 itu wala yajrimannakum syana'an qaumin 'ala alla ta'dilu. Itu maknanya Kementerian Agama menerjemahkan menurut saya kurang pas. Jangan sampai kebencianmu terhadap suatu kaum membuat kamu itu berbuat lebih panas. Kalau orang dikeplak titik itu tambah titik. Nah, untuk bilang mestinya jangan sampai kebencian suatu kaum terhadap kita itu membuat kita itu berlaku lebih panas. Karena ini failnya syara hukum gitu. Ini yang sering saya sampaikan. Jadi kita itu jangan jadikan kemarahan kita, apalagi kemarahan orang lain terhadap kita itu ya seperti Nabi gitu. Tilakot ja'akum rasulun min anfusikum ay min anfasikum afdalikum asyrafikum. Nabi itu kemudian ini pulang. Suruh Taimiyah perjanjian Nabi pulang, dikritik oleh sahabat Umar terhadap melalui Abu Bakar. Ya Abu Bakar, sampai percaya dengan Muhammad itu Nabi. Ya percayalah, kenapa nggak percaya? Gitu. Terus masa Nabi itu melakukan sesuatu nggak berhasil? Sudah ngajar 1.700 nggak berhasil. Jadi Nabi saja itu kadang-kadang merencanakan sesuatu tidak terlaksana, tapi itu kita harus mengakui ada hikmah di balik itu. Nah, ini dialognya sahabat Umar dengan Abu Bakar ini
didengar oleh yang lain. Kalau dengar baik pembicaraan Abu Bakar dengan Umar, iya dengar. Artinya Muhammad itu melakukan sesuatu yang direncanakan saja tidak beres, apalagi melaksanakan sesuatu yang tanpa direncanakan. Ini baru turun di nafas kata kamu hina yang sudah kata Allah atau dalam dinamika al-ayat. Karena hitopnya itu adalah fraud, diprotes lagi. Selama bahaya Rasul kita telah mendapatkan pengampunan sejarahnya itu sebelum, sedang dan yang akan datang. Terus kami ini dapat apa? Masih protes itu. Masih protes. Enak sampean itu. Kesalahan yang sebelum sengaja diampuni, yang sedang berjalan diampuni, apalagi yang ke depan diampuni. Tapi kami dapat. Ini adalah merawat keagamaan itu. Ini kemudian yudkhilul mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha wa yukaffiru 'anhum sayyi'atihim wa kana dzalika 'indallahi fawzan 'azima. Ini sudah turun, damailah. Karena itu kita harus yakin dengan sekuat tenaga bahwa dengan keyakinan bisa mendamaikan ini. Apalagi ini adalah atas dasar wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, inna fatahna laka Qadja'akum Rasulun sudah. Insya Allah apa yang kita lakukan tidak boleh hanya kita yakini begitu saja, tetapi kita harus bangun dengan pengetahuan. Karena itu merawat keagamaan mulai dari ideologi, teologi Asy'ariyah, fikihnya Syafi'iyah, asalnya Al-Ghazali, walaupun Al-Ghazali dari Iran ya, tapi ini adalah mendukung ajaran Al-Sunnah wal Jamaah. Dan ini yang paling penting itu adalah yang kedua itu membangun martabat. Martabat itu jati diri. Sekarang ini tantangannya luar biasa. NU ini menjadi yang keroknya kehancuran Indonesia menurut mereka. Karena diserang dari tahlilan, khurafat ini, kepercayaan seperti ya tadi itu bisa dibaca ini, baca itu nggak mau mereka itu. Tapi itu adalah tradisi yang kita bangun, nilai-nilai yang tertuang di dalam Al-Quran maupun Sunnah penting untuk kita. Doanya Nabi ketika berada di Madinah juga nasionalis itu. Allahumma habib ilainal madinata hubbina Makkah au asyadda. Atau teks yang lain itu Allahumma habbib ilaina al-madinata kama habbatta ilaina Makkah au asyadda. Ya Allah, jadikanlah kami ini mencintai Madinah seperti Engkau telah membuat saya mencintai Mekah atau lebih daripadanya. Ini mudah-mudahan kita ini diciptakan oleh Allah, dibentuk oleh Allah, dibangun oleh Allah mencintai Nahdlatul Ulama, mencintai LP Ma'arif ini garis terdepan. Karena apa? Edukasi ini yang menjadi pilar terarahnya akidah, terarahnya keagamaan, dan terarahnya kemajuan untuk merawat zakat dan membangun peradaban. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa penjelasan beliau, sangat inspiratif dan menambah wawasan kita semakin dalam untuk lebih mengenal arti merawat wawasan dan membangun martabat. Perjuangan Rasulullah sebegitu tidak sulit ya untuk dilalui, tapi beliau bisa menjadi uswah untuk kita semuanya sebagai umatnya. Kalau hadirin ingkang mulia, acara selanjutnya dia menyebut doa penutup.
ingkang dipun pimpin kalian Yai Afu dumateng beliau dipersilakan. Al-Fatihah.